Ya, NKRI dicabut. Sudah tidak legitimate ini negara. 80% kekayaan kita sudah bukan punya kita, jadi tidak sah ini negara ini. Gitu loh. Jadi kalau mau nyabut, untuk apa nyabut cacing-cacing kecil seperti ini? Cabut mesin NKRI, kita bikin sesuatu yang baru, kita ambil tuh Freeport, kita kuasai kembali yang lainnya, kita lawan itu Amerika. Kita tunggu apa yang terjadi pada Obama di Bali nanti. Mossad sudah beredar di sana sekarang. Terus mohon maaf, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, ada pidato kenegaraan sedikit lagi gitu. Pokoknya tadi Mahkamah Konstitusi tidak jadi sidang hukum, tapi jadi ma'iyah. Jadi Mahfud itu menahan ketawa setengah mati dia. Dia harus jaga wibawa sebagai ketua toh. Demi Allah saya tidak datang ke sini kalau tidak karena sahabat saya orang Madura ini. Saya bilang gitu, kalau sama Madura saya tidak berani apa-apa. Pokoknya tak godain semuanya. Dan saya tidak mencabut. Saya pikir mesti marah nih teman-teman dari YLBHI segala, mesti marah. Enggak itu. Pak Mahfud tidak usah dicabut. Sebab kalau ini dibiarkan akan menciptakan kecemasan banyak pihak. Kalau ini dicabut akan menambah kecemasan lebih banyak pihak lagi. Nek gak wani, nek gak wani, totoan gak lagi. Biro wani. Loh, bagaimanapun harus ada konsensus antar manusia dan antar kelompok. Aturan itu kalau bisa lahirnya seperti Piagam Madinah, lahir dari kelompok-kelompok itu berdiskusi terus-menerus. Kalau bisa lahirnya jangan dari DPR, lahirnya jangan dari dari parlemen, lahirnya dari warga kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah, Pak Mahfud aja lah bikin lah. Jadi bikin yang baru, yang bagus, yang dewasa, yang bisa menampung aspirasi semuanya. Baru ini dicabut, terus dikasih yang baru, ya bilang gitu. Itu tadi ceritanya. Sebab apa? Mohon maaf tadi saya terpaksa agak jadi ustadz sedikit. Di dalam Al-Quran Anda sudah tahu ada 5 macam kebaikan. 1 khair, itu kebaikan universal yang bersifat cair. Yang kedua ma'ruf, kebaikan yang sudah disimulasikan dan didiskusikan untuk menjadi norma hukum. Itu namanya ma'ruf. Jadi KUHP itu ma'ruf. Jadi tugas ulama bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf itu tugas pemerintah, tugas umara. Nahi mungkar tugas semuanya. Kalau tugas ulama adalah dakwah khair. Loh, kalau mau pakai epistemologi Al-Quran, menurut saya seperti itu. Meskipun menurut orang lain boleh tidak seperti itu. Terus ada kebaikan yang namanya bir. Al-birru manittaqo. Predikatnya jadi mabrur. Jadi dari kata bir menjadi mabrur. Nah, mabrur ini satu kebaikan yang sifatnya linking up vertikal, dicapai secara spiritual oleh setiap orang, sehingga yang mendapatkan gelar mabrur hanya haji. Tidak ada ketua Mahkamah Konstitusi mabrur, tidak ada. Presiden mabrur tidak ada, pedagang mabrur tidak ada, kiai mabrur tidak ada. Yang ada haji mabrur, karena dia spesial. Terus ada lagi kebaikan yang namanya ihsan. Ihsan itu kebaikan yang tidak boleh dijadikan aturan. Kebaikan yang harus lahir dari nurani dan tasamuh atau toleransi setiap orang. Ada orang tidak makan, Anda tidak wajib memberi dia makan menurut hukum negara, tapi Anda mau memberinya makan, berarti Anda punya ihsan. Kan begitu? Anda tidak harus membayar apa-apa, tapi Anda mau membayar untuk kemaslahatan, maka Anda punya ihsan. Nah, ihsan ini lahir dari kesadaran spiritual dan moral dari setiap orang. Nah, yang kelima soleh. Soleh itu juga baik. Soleh adalah kebaikan yang sudah dihitung seluruh kemungkinan sosial dan dialektikanya, sehingga ketika sebuah peraturan diterapkan, dia sudah sangat minimal mudaratnya. Semakin besar mudaratnya, semakin rendah kesolehannya. Semakin kecil mudaratnya, semakin tinggi kesolehannya. Semakin, kalau masih ada orang yang merasa terancam, berarti belum soleh. Nah, pasal ini, aturan Perpu tahun 65 ini belum soleh, karena hari ini terbukti kita bertemu dengan orang-orang yang merasa terancam.
Maka kita harus mensolehkan aturan ini. Tidak usah dicabut, tapi disolehkan. Nah itu tadi saran saya. Akhirnya kedua belah pihak alhamdulillah terima kasih itu. Jadi teman-teman YLBHI, Komnas HAM segala macam juga terima kasih. Terutama karena saya mengatakan ini aturan belum soleh. Maksud saya belum pernah ke warungnya Pak Soleh. Itu ya. Kira-kira seperti itu. Tidak mudah Dadang, tidak mudah. Sidang seperti itu ngomong harus formal, hanya 15 menit, tapi harus merangkum seluruh masalah. Tidak mudah, apalagi untuk mendamaikan dan mencari titik tengah seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah membimbing, sehingga tadi semuanya matur nuwun gitu loh. Sampai saya bingung, mestinya karena saya nggak menyarankan dicabut, mestinya saya dimarahi dong sama YLBHI, tapi enggak loh tadi. Setahu saya, yang saya alami tidak. Mereka, saya malah ketemu mereka habis itu banyak sekali dan mereka terima kasih. Bukan saya senang diterima kasih, tapi bahwa kita mencoba menerapkan ma'iyah itu di setiap masalah-masalah. Dan ternyata semuanya oke. Meskipun kemudian masih ada di luar sidang itu kemudian ulil lewat, dajjal. Bujo ono sing ngono, halal darahnya. Ngono terus aku gak ngerti toh kalau ada gitu-gitu. Aku takon sapa sing diarani dajjal. Ulil taku, ulil cak, temen aku. Ayo aku ngono, ayo aku dajjal. Ayo sapa sing ngomong aku dajjal? Anjene yo, ayo lapo kon. Kae terus aku dajjal. Ngono nek aku dikolong dajjal. Kae terus kon, terlambat kon. Aku ket awal lahir wis dajjal. Siungan aku biyen. Iku dawa. Jadi kalau saya dikafirkan orang, saya berterima kasih. Itu sama dengan saya memang belum pantas jadi sarjana, saya tidak diberi sertifikat sarjana, maka saya perlu belajar kembali supaya saya bisa jadi sarjana. Kalau saya masih disebut kafir, berarti saya masih belum lulus keislaman saya, maka saya akan lebih mengintensifkan Islam saya. Jadi saya terima kasih kepada yang mengkafirkan saya, kan begitu. Matur nuwun saya. Terus, ya tapi kan nggak boleh dong mengaku dirinya kafir. Loh, di mana-mana orang cantik itu nggak pernah saya cantik loh. Nggak ono. Itu jenenge kemayu. Orang ganteng bagus, aku bagus loh. Ora ono aku gembagus. Gitu. Ada orang sorry ya jangan marah, aku iki wong soleh loh. Ono ngomong ngono. Nek ono ngomong dugangen aku. Jadi saya disuruh menyebut diriku salah begitu. Enggak dong, aku menyebut aku kafir. Semua nabi-nabi memberi pelajaran kepada kita. Ini kuntu minadh dhalimin. Tidak ada nabi mengatakan ini minas sholihin. Gak ono. Sobirin ono. Innallaha ma'as sobirin. Pada suatu pagi waktu ujian SMA, saya dapat berita sobirin tidak bisa ikut ujian. Kita belum sumur. Wah, kita lari dekat Nirta Prajan. Eling tak gue, Nirta Prajan. Wah, kita lari ke sana. Wah, kita ambil sobirin pakai tali itu. Begitu sampai di atas sumur, dia sudah setengah pingsan. Innallaha ma'as sobirin. Tuhan benar-benar bersama sobirin. Loh, apa Allah kita sakiti dengan pemikiran-pemikiran seperti itu? Apakah Allah senang kita mengumumkan kebaikan kita? Ataukah Allah mengajarkan kita berendah hati, merasa jelek atau merasa baik yang baik? Merasa jelek dong. Ya biar tuh. Sorry aku soleh. Aku kemetak kayak begini ya. Nggak bisa dong. Gitu loh. Oke. Nah, jadi kira-kira gitu Mas Dadang tadi ya. Oke. Sekarang kita cicil. Nanti kita bisa kembangkan mengenai kesabaran. Tapi saya cicil yang tadi belum saya jawab soal maaf tadi Mas ya. Itu Allah luar biasa loh Mas. Soal memaafkan tadi loh. Rumusnya itu bukan Allah memaafkan. Kalau Allah memaafkan maka manusia memaafkan. Bukan. Terbalik. Kalau sesama manusia engkau memaafkan, engkau sudah maka aku memaafkan, kata Allah. Loh, aneh loh itu Mas.
Kudune lah nek aku Gusti Allah lah sakarepku tak sepuro tak gak sepuro. Ruwet kan. Ngono nek aku Gusti Allah. Ini Allah ini aneh. Kalau kalian sudah minta maaf dan dimaafkan oleh saudaramu yang engkau berbuat kesalahan, maka aku maafkan kamu. Lu lah enak atau dia nganut kita. Lu Allah kayak gitu kok kamu nggak mau itu lah. Allah itu enaknya luar biasa. Kamu lah top dah dia tuh. Top. Cuman dia mau ngasih rezeki kamu, dia ragu-ragu karena dia agak aneh sama saya. Ntar lah simpen dulu. Ntar kalau dia sudah senyum sama saya, tak kasih banyak gitu mas dia mas. Itu sudah saya tanya, sudah saya interview dia. Nah mengenai Allah itu Anda jangan tergantung kepada berita-berita, informasi dan rumusan-rumusan mengenai Allah dari kiri kanan Anda. Allah itu pokoknya kebenaran yang benar-benar di dalam diri Anda. Disitulah jalannya. Jangan menurut ini, nanti dulu. Oke, menurut ini juga penting. Tapi yang terpenting adalah penemuan kebenaran dan cinta yang sungguh-sungguh di dalam dirimu. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Makanya orang sekarang ilallah di mana, tapi itu berdasarkan khutbah di masjid, berdasarkan omongannya ustadz ini, kiai ini kan begitu. Mendeng dadang. Dia ngomong la ilaha supaya dia tahu semua yang bukan Allah, sehingga dia menemukan yang sungguh-sungguh Allah. Kan begitu. Untuk referensi, Sokeh itu nama seorang kiai, itu gurunya Mbahnya Gus Dur. Mbahnya Gus Dur itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu punya kiai namanya Kiai Sokeh di Tambak Beras, jenenge pesantren Selawe. Selawe itu 25, jadi santrinya hanya 25, salah satunya adalah Mbahnya Gus Dur ini, kan gitu. Nah Kiai Sokeh ini turunan ke-9 dari Pangeran Benowo. Pangeran Benowo ini dulu setelah kecewa sama konflik-konflik politik di Pajang, dia mengembara ke barat, balik ke timur, kemudian hidup di masa tuanya di Jombang dan kuburannya ada di Wonosalam. Dari situlah garis keilmuannya ke Hadratus Syekh, kan gitu. Nah ini sekedar untuk referensi. Saya mengerti apa yang Anda bicarakan tadi mengenai tokoh pluralis, tapi suka apa-apa lah mas, suka masalah. Sudah ambil sana dunia, ambil semua gelar untukmu. Aku tidak punya gelar apa-apa. Karena kalau manusia sudah memberiku gelar, nanti Allah akan mengurangi gelarnya untukku. Kan begitu. Ngono carane mas. Itu carane menghibur walaupun balik gelar ini ya. Oh gitu kok ruwet. Mari kita remehkan diri sendiri gitu loh. Kalau Anda sudah sanggup meremehkan diri sendiri, maka Anda menjadi besar. Kan begitu. Betul enggak? Tenang aja. Wong dikafirno kok ruwet. Lho, ya napa sampeyan iki kae terus iki lho ya apa nek kula kafir wis kepiye. Lah. Wong kula niku nek turu mawon wiritanku iku kafir liberal. Liberal wiritan. Teman-teman sekalian, saya mencintai semua teman-teman itu, jangan lupa. Dan saya sangat senang kalau semua teman-teman itu datang ke sini. Dan tidak akan kita hina siapapun di sini, betul enggak? Kita akan pahami mereka, kita akan apresiasi mereka. Kita enggak tanya, kamu sudah sholat belum enggak? Kita paling tanya, sudah minum belum? Betul ya? Itu nanyanya. Saya kalau sudah dulu dalaman saya muda depan karo panitia model Cina di Jawa Timur, panitia ini cak wis mangan cak. Begitu datang turun bis wis mangan. Ayo ndelok rawon tak pecel. Itu Jawa Timur. Tapi nang Bogor, Bandung iki sudah sholat cak. Jadi aku mulai sing metu kene duduk barang apik. Ya cuk ngono. Aku mesti sayang barang. Gitu betul. Nah aku takkan wis mangancak dalam keadaan kita lapar haus, ditanya makan, maka kita harus bersyukur pada Allah. Terus si aku tak sembahyang, si gitu kan. Tapi nek teko dok tidak bisa sembahyang. Jancuk gak ngekei ngombe, nagih sembahyang. Kon niku apane Gusti Allah ponakane ta yo. Ngono lho nek dia.
Mbok percaya sama orang lain, mbok percaya bahwa Anda itu akan sholat, itu kan Anda sudah dewasa, kita semua sudah dewasa, itu urusan Anda sama Allah, maksudnya tidak Anda jalankan. Mbok kita saling percaya, tidak usah kita ikut nagih gitu loh. Betul enggak? Tidak usah ikut nagih, saya percaya sama Anda. Kalau dasarnya menyebarkan Islam dari ketidakpercayaan kepada orang lain, bukan Islam yang kita sebarkan. Kan gitu. Dan Islam itu bukan lembaga. Tidak ada organisasi Islam. Islam itu rohani. Lembaganya NU, Muhammadiyah, PKS, itu lembaganya. Islamnya tidak ada kok. Organisasi Islam tidak ada. Oh, partai politik ya. Mungkin gue lembaga Pak Gus. Oke. Gitu ya kira-kira sekalian ya. Meskipun kita di Maya tidak apa-apa kok. Teman-teman itu punya kecenderungan begitu, kita pahami kok. Tapi boleh dong kita omong-omongan. Yuk kita berdialog dong. Dan sama-sama cari kebenaran. Bukan cari pembenaran atas dirimu sendiri toh. Kamu jangan ajak saya berdebat. Saya tidak akan mau. Karena saya kasihan. Saya tadi bilang sama Romo Muji, ini semua orang ribut Romo Muji, Islam Kristen gini-gini. Saya ini Mahkamah Konstitusi loh, ini asli loh ya Romo. Sampean ini jadi orang Katolik itu kan karena menurut sampean Islam salah tuh, gitu? Ngaku mau ngaku mesem deh. Bagi sampean Islam salah tuh, dan bukan agama tuh, yang agama itu ya Katolik. Ngaku aja, enggak apa-apa. Kita biasakan dialog seperti ini. Ya gitu ya deh. Ya memang gitu. Bagi saya juga gitu, Kristen bukan agama. Itu bagi saya, cuman ini tidak pernah saya omongkan. Saya terpaksa ngomong ini karena ada konflik yang tidak mutu ini. Terpaksa aku ngomong. 99% pendapat saya tidak saya omongkan. Itulah kunci kesabaran hidup. Itulah kunci untuk menjaga perdamaian hidup. Masa ana arek elek kene ku pengen ngomong kon kok rodok pedot kon. Kenapa itu tidak kita tahan? Semakin Anda bersabar, semakin Anda menciptakan kemaslahatan, kan begitu. Gimana sih? Masa semua pendapat kita omongkan? Apalagi mengklaim orang lain salah dan mengklaim diri sendiri benar, kan begitu. Itu saya punya pendapat sangat banyak mengenai SBY dan saya tidak pernah ngomong. Sebelum saya yakini bahwa kalau saya ngomong akan berakibat soleh gitu. Kalau kira-kira saya ngomong nanti efeknya bukan kesolehan, untuk apa saya ngomong? Mending saya simpen atau saya kembalikan kepada Allah. Begitu juga mengenai Kristen, saya nggak ngomong dong, itu istrimu kok. Islam istriku, Kristen istrimu. Itu auratmu, ini auratku, nggak usah dibandingkan. Apa mana dijol-jolno, ngawur aja. Gitu loh. Di Belanda saya ngajarin pastor-pastor sama pendeta itu begitu. Udah pakai metode istri aja. Maksudnya istri apa loh? Agama itu istri. Gitu loh. Artinya tidak usah kita perbandingkan antara yang mana yang lebih cantik. Bahwa istriku ini lebih anu loh daripada istrimu loh. Ya tidak usah ngono lah. Gitu loh. Dan kita juga tidak mempersoalkan kamu nikah apa tidak. Tidak usah. Terus bapak-bapak deh gak nikah. Kalaupun kita akan perbaiki, ada jalannya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajatilum bilati ihsan. Jangan Cak Nur Kholis Majid ngeledak lumpuh terus kita datangi Cak Nur. Ini laknat Allah ini. Kalau sampean sekarang insaf bertobat, insya Allah sembuh. Ya apa nak wong loro tiga nek ngene. Itu terjadi benar. Cak Nur lumpuh gini nih. Ini karena laknat Allah ini. Karena Cak Nur ngomong mengenai sekularisme. Lho ana wong loro lho, aku iki kucing loro gak tega dakne. Ana wong loro tiga nek ngono. Ini loh teman-teman, ini membela Islam, mengembangkan Islam, tapi betul-betul tidak memiliki akhlak kemanusiaan di antara mereka. Piye ta iki aku ora paham. Masa ada orang dajal, kamu dajal. Lho kan? Piye ta? Aku yang ngerti nek aku calon ning aku meneng wae. Begitu. Tadi saya ngomong sepak bola itu kan ngomong hukum. Awal mulanya sepak bola itu bukan hukum offside, bukan aturan corner ball, handsball, enggak.
yang pertama ada di sepak bola itu adalah kepandaian menendang bola, kepandaian goreng bola, kepandaian oper-operan sampai menciptakan gol. Nah setelah ada gejala loh, iki ono pemain situ kok ndodok dengan ngarepe gawang lawan, ya toh? Ya toh, ndodok iki gawang lawan ndodok ngene ngenteni batu ngono. Lah kok enak iki ndodok ndek kene, akhirnya dikai garis. Pokoknya pemain yang dari sana tidak boleh melewati garis ini mendahului bola, kan begitu. Maka diciptakan hukum offset. Nah, kesadaran sepak bola nomor satu bukan offset. Nomor satu adalah pandai bermain sepak bola. Kesadaran hidup bernegara, kesadaran hidup berislam itu nomor satu bukan haram. Nomor satu wajibnya dulu. Jadi kalau bikin fatwa, yang banyak bikin fatwa wajib, haramnya sudah Allah banyak mengharamkan kok.